Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 517. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Susah payah. Dia terlihat sangat jelek. Di matanya, orang-orang di lapangan ini lebih rendah dari semut. Namun sekarang dia telah disakiti oleh semut. Bisa dibayangkan kemarahan di hatinya. Dia adalah penguasa ras iblis abisal yang bermartabat. Dan itu adalah eksistensi tingkat atas di surga. Meskipun dia telah ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, napasnya sangat lemah. Dan sekarang dia hanya dapat menampilkan proyeksi terlemah. Tetapi itu juga bukan lawan dari semut di alam bawah ini. Sutra darah iblis leluhur itu adalah benda suci. Bagaimana bisa dikendalikan oleh semut? Kata Lord of the Abyss. Dia sangat marah dan tidak bisa mengerti. Apa? Dia tidak mati? Semua orang tampak heran. Jika itu digantikan oleh mereka, mereka pasti akan menghilang menjadi abu. Dan tidak ada ampas yang tersisa. Lao Yuan juga kaget. Kekuatan yang dilepaskan oleh sutra darah iblis leluhur oleh Qin Chen sangat mengejutkan. Jika itu memukulnya, dia mungkin akan terluka sangat parah, bahkan akan tertidur lelap. Tetapi Lord of the Abyss itu memblokirnya. Dalam hal pertahanan, meski hanya proyeksi, Lord of the Abyss ini sangat kuat. Mungkinkah kekuatan surga begitu kuat? Ini hanya proyeksi. Wajah kucing hitam besar itu juga menunjukkan martabat. Sisa kekuatan proyeksi Lord of the Abyss ini lebih dari yang dia harapkan. Meskipun begitu, tapi Lord of the Abyss juga terluka. Selama Chen King terus mengambil tindakan, dia pasti akan dimusnahkan. Kata Kaisar Jijing, ada harapan di matanya. Apakah ini kekuatan ahli dari surga? Qin Chen juga memandang Lord of the Abyss dengan terkejut di dalam hatinya. Kekuatan yang dia lepaskan barusan, bahkan dia terkejut dan merasa tidak mampu menahannya. Akan tetapi, Lord of the Abyss ini menahannya. Benar saja, ahli dari surga itu luar biasa. Kalian masih terlalu dini untuk bahagia, kata Lord of the Abyss. Garis-garis hitam pada kulit gelapnya berfluktuasi dengan keras dan kekuatan sihir yang menakutkan menyebar. Tidak baik, kata Lao Yuan. Orang yang tersisa di lapangan segera menjadi waspada. Kaisar Jijing dan yang lainnya bahkan lebih hancur dan mundur dengan gila-gilaan. Krisis yang kuat muncul di benak Qin Chen. Teknik rahasia iblis haus darah. Lord of the Abyss melonjak dengan keinginan kuat dari cahaya sihir, melepaskan gelombang cahaya sihir yang gelap dan keras. Kekuatan cahaya sihir yang gelap menyerang dengan kecepatan yang sangat cepat, melintas di seluruh aula. Langit dan bumi tampak jatuh ke dalam kegelapan. Semua orang di aula diselimuti oleh kekuatan ini, dan kekuatan ini menelan darah di tubuh mereka. Tidak, raungan yang menyakitkan terdengar, dan ekspresi wajah Kaisar Jijing dan yang lainnya terdistorsi dan menyakitkan. Adapun beberapa puncak tapair Martial Emperor seperti Lu Jian dan Peng Kang'an, mereka berhasil bertahan sampai sekarang. Akan tetapi, pada saat ini mereka akhirnya tidak tahan, lalu meledak. Tubuhnya meledak, itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi kabut darah. Sejumlah besar energi darah dengan cepat dihirup ke dalam tubuh Lord of the Abyss. Dan cahaya ajaib yang meredup dari tubuhnya secara bertahan pulih dan menjadi semakin berlimpah. Dalam sekejap di antara semua ahli teratas yang tersisa, selain yang paling terkemuka seperti Kaisar Jijing, 7 atau 8 orang yang selamat seperti Peng Kang'an benar-benar hancur. Dan hidup serta darah mereka ditelan. Saat ini ditelan oleh kengerian Lord of the Abyss, Kaisar Jijing dan yang lainnya tidak dapat bertahan lagi. Mereka meraung kesakitan. Jejak darah keluar dari tubuh mereka. Tidak, orang ini menggunakan darah dan nyawa orang-orang ini untuk memulihkan kekuatannya. Dan kita tidak bisa membiarkannya terus pulih, kata kucing hitam besar itu dengan emosi. Begitu Lord of the Abyss menelan esensi darah dari Kaisar Jijing dan yang lainnya, semuanya akan berakhir sepenuhnya.
Tidak ingin itu terjadi, kucing hitam besar itu berkedip dan tiba-tiba muncul di depan Lord of the Abyss, lalu menghantam dengan satu cakarnya. Dan pada saat yang sama, kejutan jiwa yang kuat tiba-tiba mengalir ke kepala Lord of the Abyss. Dibandingkan sebelum memasuki tanah sihir kuno, kekuatan kucing hitam besar ini telah meningkat secara tidak normal. Melihat serangan kucing hitam itu akan jatuh kepadanya, Lord of the Abyss kemudian menamparkan tangannya dan langsung bertabrakan dengan cakar kucing hitam besar itu. Duar. Setelah tabrakan, Lord of the Abyss mengguncang tubuhnya dan mundur. Wajahnya menunjukkan sedikit rasa sakit. Dengan serangan kucing hitam itu, akhirnya Kaisar Jijing dan yang lainnya bisa bernapas lega. Saat ini kucing hitam besar itu ditampar dan terbang keluar tanpa cedera, tetapi menyeringai kesakitan dan kemudian berteriak kepada Qin Chen juga Lao Yuan. Apa yang kalian berdua lakukan? Aku di sini. Lao Yuan tidak berani mengabaikan dan sekali lagi melakukan gerakan pembunuhnya. Dia mengulurkan cakar tajamnya yang besar dan jatuh dengan panik. Sial, Lord of the Abyss itu diganggu oleh kucing hitam dan Lao Yuan. Dan dia akhirnya tidak bisa langsung menelan Kaisar Jijing juga yang lainnya. Dia kemudian menunjukkan niat membunuh yang ganas dan bergegas langsung ke arah Kaisar Jijing dan yang lainnya. Seperti kilat hitam itu menghantam kerumunan. Kalian matilah dan menjadi makanan dewa, kata Lord of the Abyss dengan wajah yang ganas dan juga kejam. Hentikan dia, kata kucing hitam besar itu dengan cemas. Sekarang kehidupan dan kematian Kaisar Jijing dan yang lainnya tidak hanya terkait dengan diri mereka sendiri, tetapi juga terkait dengan kehidupan dan kematian Qin Chen. Tidak bisa melarikan diri, ayolah. Kaisar Jijing meraung. Mereka bukan idiot dan mereka semua melihat inti masalahnya. Jika mereka ingin bertahan hidup, mereka tidak bisa membiarkan Lord of the Abyss melahap mereka. Pada saat ini Lord of the Abyss tampak suram dan dingin, matanya terfokus kepada tubuh Long Batian terlebih dahulu. Ini adalah yang paling kuat di antara semua orang. Meledak, Lord of the Abyss menggunakan tombak hitam secara langsung menarik kekuatan yang menakutkan merobek kekosongan. Tidak baik, pukulan ini terlalu kuat dan kekuatan Kaisar Jijing juga yang lainnya tidak dapat menghentikannya sama sekali dan hanya bisa menyaksikan tombak hitam itu meledak. Pada saat kritis, Iblis Api Merah mengendalikan botol Iblis Penelan Langit untuk menahan tombak itu. Akan tetapi itu tidak berguna. Saya datang. Lao Yuan juga berteriak dan dengan marah langsung berlari ke arah Lord of the Abyss, ingin menghentikannya. anak Qin Chen. Pada saat yang sama, kucing hitam besar itu dengan cemas mentransmisikan suara kepada Qin Chen. Tanpa kucing hitam besar itu mengingatkan, Qin Chen telah mengaktifkan sutra darah iblis leluhur sekali lagi. Seketika itu sutra darah iblis leluhur meledak dengan cahaya yang menakutkan. Napas yang luas itu tersapu dan sekali lagi meledak menuju ke arah Lord of the Abyss. Sial, Lord of the Abyss itu ketakutan, mengetahui bahwa jika dia dipukul, dia akan terluka parah lagi. Dan ketika dia marah, dia segera mengucapkan mantra-mantranya. Seketika itu di aula utama, gelombang pola sihir perkasa muncul, langsung menyelimuti Lord of the Abyss. Boom! Lord of the Abyss sekali lagi ditelan oleh badai lubang hitam yang menakutkan. Apakah dia mati? Semua orang melihatnya dengan gugup. Bunuh! Di dalam lubang hitam raungan terdengar. Kali ini Lord of the Abyss bahkan lebih malu dari sebelumnya. Tetapi dia tiba-tiba melawan dan tombak hitam itu menusuk ke arah Long Batian. Tidak, Long Batian meraung marah, dia mengaum. Kemudian sisik naga yang lebat muncul di sekujur tubuhnya. Dan seluruh tubuhnya menjadi naga sungguhan. Dia membumbung ke langit, menghindari tombak itu. Nenek moyang keluarga Long, layak menjadi leluhur keluarga Long. Napas yang meletus dari tubuh Long Batian saat ini membuat Kaisar Jijing dan yang lainnya berubah warna dan kaget. Tetapi itu tidak berguna. Di bawah mata semua orang, tombak hitam itu menusuk seperti kilat, seolah-olah memasuki dunia siapapun, langsung menusuk Long Batian dengan mudah. Apa? Long Batian berteriak putus asa. Darah terciprat, tubuhnya ditusuk paksa. Kemudian dia meledak dan berubah menjadi kabut darah, menghilang dalam jeritan, hanya menyisakan aura berdarah yang kuat di aula. Sejumlah besar darah ditelan oleh Lord of the Abyss, dan aula Lord of the Abyss tiba-tiba melonjak. Hahaha, semut manusia, tunggu kematianmu.
kata Lord of the Abyss. Jatuhnya Long Batian telah membeli Lord of the Abyss makanan yang luar biasa. Aura di tubuhnya telah meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Itu tidak hanya pulih ke masa jayanya dalam waktu yang singkat, tetapi bahkan telah menggandakan pondasi aslinya. Bunuh. Setelah menelan Long Batian, ia tidak terus bergerak, tetapi mengguncang tubuhnya dan bergegas menuju Qin Chen seperti kilat. Sangat jelas bahwa di antara orang-orang yang hadir, Qin Chen adalah satu-satunya yang dapat menimbulkan ancaman hidup dan mati baginya. Lord of the Abyss berpikir selama Qin Chen dipenggal, dia benar-benar dapat melahap orang lain di lapangan. Nah, Qin Chen, Lao Yuan bergegas maju untuk mencegat Lord of the Abyss. Tetapi dia tidak bisa menghentikan Lord of the Abyss sama sekali. Sial. Mata Qin Chen berkilat dan segera kembali memobilisasi kekuatan kitab suci darah iblis leluhur. Berapa kali kamu ingin menggunakan trik yang sama, kata Lord of the Abyss, wajahnya tampak garang. Dia jelas tidak ingin memberi Qin Chen waktu untuk melakukan trik ini lagi. Lord of the Abyss kemudian melonjakkan kekuatan sihirnya dan menuangkannya kepada tombaknya. Mati. Kata Lord of the Abyss, dia melakukan gerakan pembunuh ke arah Qin Chen dengan kecepatan tercepat. Dia ingin mengakhiri pertempuran. Ini sudah berakhir. Kaisar Jijing dan yang lainnya berseru keras menunjukkan keputusasaan. Anak Qin Chen. Kucing hitam besar itu juga cemas dan kekuatan Lord of the Abyss melebihi harapannya. Darah guntur, meletus. Qin Chen merasakan krisis yang fatal dan buru-buru mendesak sutra darah iblis leluhur. Dan pada saat yang sama meledakkan kekuatan esensi sejati di tubuhnya. Seketika kekuatan sejati dari Dewa Kaisar 9 Bintang dikombinasikan dengan kekuatan sutra darah iblis leluhur itu dipelintir menjadi satu. Sudah terlambat, mati untukku. Lord of the Abyss itu tersenyum muram dan melambaikan tombak hitamnya. Tetapi pada saat ini kekuatan garis keturunan di tubuh Qin Chen tiba-tiba bergetar hebat. Dan pedang karat misterius tiba-tiba juga bergerak seolah-olah semacam daya tarik. Qin Chen mengikuti gerakan abnormal dari pedang karat misterius itu. Dia menggertakkan giginya dan dengan cepat memegang pedang karat misterius di tangannya. Dia berjuang keras pada saat kritis ini. Ledakan, begitu pedang karat misterius muncul, kekuatan tak berujung dan menakutkan tiba-tiba muncul di kehampaan. Ketika kekuatan ini datang, dunia bergetar hebat dan menyatu dengan kekuatan darah di tubuh Qin Chen. Pedang karat misterius yang gelap dengan cepat naik dengan cahaya guntur. Kedua kekuatan itu digabungkan, dan saat ini Qin Chen merasa seolah-olah ada sesuatu yang pecah di tubuhnya. Badai petir tak berujung muncul, langsung membuatnya menjadi raksasa guntur dan kilat. Dan ketika kekuatan ini muncul, seluruh lautan guntur bergemuruh hebat. Seolah-olah ada ledakan yang mengejutkan, itu seperti tsunami. Namun tidak ada yang melihatnya. Kekuatan Qin Chen ini benar-benar memengaruhi kekuatan seluruh lautan guntur. Pada saat ini ruang di aula sepertinya terlarang dan semua kekuatan membeku dan menggigil. Apa? Kekuatan guntur dan kilat? Ini Dewa Guntur tertinggi. Siapa kamu? Kata Lord of the Abyss, wajahnya yang awalnya sombong dan mendominasi tiba-tiba menunjukkan ketakutan yang tak ada habisnya. Ini adalah kekuatan yang nyata, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Tidak hanya takut kepada kekuatan gemuruh Qin Chen, tetapi juga takut kepada kekuatan itu sendiri. Apa hubungan antara kamu dan Yang Esa? Mengapa di benua yang kecil ini, kekuatan Yang Esa muncul? Tidak mungkin. Kata Lord of the Abyss, dia meraung, hatinya bergetar. Pada saat ini, tubuh, jiwa, dan kekuatannya sepertinya telah ditekan. Tidak dapat beroperasi sama sekali. Tetapi tubuhnya tetap bergegas menuju Qin Chen dengan tiba-tiba, dengan wajah ngeri dan putus asa. Namun di saat itu, serangan Qin Chen juga jatuh sepenuhnya. Boom! Cahaya guntur tak berujung mengalir turun. Dan itu langsung menelan Lord of the Abyss dalam sekejap. Garis keturunan guntur di tubuh Qin Chen mekar dengan gila-gilaan yang membuat langit terdistorsi. Ini, Qin Chen bergumam di dalam hatinya. Pada saat ini dia tampak berubah menjadi seluruh dunia, mengendalikan segala sesuatu di dunia, aturan makna yang mendalam, dan setiap pikiran memengaruhi segala sesuatu di dunia.
Dia sepertinya merasakan seluruh lautan guntur, dan yang membuatnya semakin terkejut adalah dia sepertinya bisa mengendalikan lautan guntur. Seluruh lautan guntur sepertinya bagian dari tubuhnya. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.